Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejawab salam, mudah-mudahan masuk surga. Sing boten jawab salam masuk angin. Itu masuk angin ibu boten. Maka salamnya diulangi biar anginnya keluar lagi. Siap nopo. Sebab hukum mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, benar. Yang wajib itu menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kula hormati pengatur waktu, penata acara, MC protokol, Master of Ceremony, Pranoto Aditoro. Wabil khusus yang saya hormati jajaran ketakmiran Masjid An-Nur Jogotirto Berbah. Yang alhamdulillah mudah-mudahan jajaran ketakmiran saged istiqomah. Terkhusus pula yang saya hormati jamaah bapak-bapak, ibu-ibu sholat isya berjamaah. Yang alhamdulillah malam ini jenengan paket komplit. Pertama jenengan sholat isya berjamaah. Sing kedua ikut pengajian. Syukur-syukur tadi habis sholat maghrib tidak pulang baca Quran, nunggu isya berjamaah, ikut sholat berjamaah, ikut pengajian. Insya Allah perjalanan dan amaliyah panjenengan malam ini dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira pahalanya besar betul ibu bapak? Pahalanya besar betul ibu bapak? Besar, kata siapa? Kata saya, terserah. Kata Allah di dalam Al-Quran. Mana Pak Samsul? Surat Al-Ma'idah ayat ke-9. Boleh diulangi Bapak Ibu surat apa? Ayat pinten? Surat nopo? Ayat pinten? Gimana bunyinya? Lali. Rabopo. Sing penting apal ayat, apal surat. Kata Allah begini. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bahwa Allah berjanji di dalam Al-Quran dengan kalimat wa'ada. Wa'ada itu artinya berjanji. Siapa yang berjanji? Allah. Kepada siapa Allah berjanji? Alladzina amanu wa amilus solihati. Allah berjanji itu kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Siapa orang yang mengerjakan amal soleh? Yang malam ini pengajian, yang malam ini tolabul ilmi. Maka orang yang ngaji, orang yang bertolabul ilmi
pulang pengajian dari sini nyampe rumah, satu, lahum magfiratun, diampuni dosanya oleh Allah. Satu, rugi napa untung Bapak Ibu? Jenengan pulang ngaji diampuni dosa. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak Ibu jenengan punya dosa boten? Yang paling setuju jawabannya banyak. Karena apa? Karena memang itu sadar diri, sadar rai, sadar posisinya. Jadi jawabannya lebih jujur banyak. Kita punya dosa, banyak dosanya. Biar dosa kita dihapuskan oleh Allah, rajin ngaji. Yang kedua, orang yang ngaji, orang yang bertolakul ilmi, kata Allah, wa ajrun azimun, mereka akan diberikan pahala azim. Azimun itu apa artinya? Besar. Mereka orang yang ngaji akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi panjenengan pulang ngaji dari sini nyampe rumah, insya Allah oleh Allah diberikan pahala yang sangat besar. Alhamdulillah. Walaupun ngajinya boten paham. Ngaji niku kan warna-warna to Mbak. Enten sing ngaji paham, ada yang boten rapopo. Ngaji paham niku disyukuri, alhamdulillah. Boten paham rapopo. Sing penting ngaji. Ngantuk turu, pegel selonjoran, rapopo, sing penting ngaji. Sebab pulang ngaji bawa snack. Astagfirullah. Ini rapopo terus rajin dengan ya. Ada yang sembunyi snack ya rapopo. Mesti pulang ngaji bawa Pak. Belum tentu juga pulang ngaji bawa snack. Bisa jadi snacknya kehabisan, ya tak? Enggak. Tapi yakin orang ngaji pasti pulang ngajinya bawa pahala. Kulo niki gadah jamaah, Bapak Ibu. Saking Bantul, kulo ngaji sareng-sareng, jamaah habis ngaji ngomong ke kulo, Pak Samsul, pangapunten, kulo niki ngaji kali jenengan boten paham. Ternyata napa tunarungu. Coba bayangin Pak. Aku bilang, rapopo Mbah, jenengan ndak paham, sing penting ngaji. Sebab yakin pulang ngaji pasti bawa Pak. Alhamdulillah. Kira-kira untung apa rugi Pak? Untung. Saking untungnya kita tidak paham pun dapat pahala. Sing penting niatkan ngajinya ikhlas karena Allah. Pun alhamdulillah panjenengan saged ngaji diawali rasa syukur mengucapkan kalimat alhamdulillah. Yang kedua bersolawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak nyuwun pangapunten, kula niki sampun rindu kali jamaah Masjid An-Nur. Alhamdulillah begitu di WA langsung wah seneng sekali kepengen berangkat ke Masjid An-Nur. Maka alhamdulillah tadi berangkatnya pakai motor menghindari macet. Alhamdulillah sampai sini sebelum adzan Isya dan bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Amin ya robbal. Judul kita, tema kita ngaji malam ini santai mawon. Bukan santai mawon, jangan santai sambil dahar, rapopo, sambil minum gitu, betul apa-apa. Sing penting kita ngaji. Judul ngajinya adalah bagaimana agar hidup barokah di masa lansia. Karena saya yakin tak perhatikan, ini yang ngaji semuanya lansia kabeh. Rata-rata usianya 50 tahun ke atas. Leres Bapak Ibu? Memiliki rata-rata. Makanya cocok kayaknya kalau temanya adalah hidup berkah di masa tua, hidup bahagia di masa lansia.
Kira-kira Bapak Ibu pengen boten jenengan di masa tua niku tambah barokah? Pengen gitu. Apa sih arti barokah niku? Barokah niku bukan badannya yang besar. Bukan sing lemu niku boten, Pak. Barokah niku artinya adalah ziyadatul khair fi khair. Bertambahnya kebaikan dalam kebaikan. Jadi orang yang barokah itu adalah orang yang semakin bertambah kebaikannya. Jadi kalau semakin sepuh, semakin tua, dia semakin taat ibadah, itu berarti semakin barokah. Oke, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran, mengingatkan kepada kita sekaligus menginformasikan peran kita di masa tua, apa yang harus kita lakukan. Kita buka Qurannya, surah Al-Ahqaf ayat ke-15. Ulangi, Bapak Ibu, surat apa? Ayat keberapa? J. Surat nopo? Ayat pinten? Gimana bunyinya? Lah ini. Tapi serapa pola. Yang penting apal ayat, apal surat. Ini kemauan betul napa-napa. Satu, kata Allah. Pertama, di masa tua agar kita hidup bahagia, ibu-ibu, bapak-bapak, kata Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Pertama adalah di masa tua itu kita harus tambah bersyukur kepada Allah. Jadi sudah tak pantas lagi kalau panjenengan rajin mengeluh, Pak. Harus diganti di masa tua itu rajin apa? Bersyukur. Semua sudah kita rasakan. Jenengan itu kan liburan kan udah duluan toh. Gak kayak saya kan di bawah 50 tahun toh. Jadi kan sudah semua merasakan toh Bapak Ibu. Maka di usia 50 tahun ke atas itu apa? Memperbanyak atau semangat untuk terus bersyukur kepada Allah. Gak usah lagi ada kata-kata mengeluh. Ingat, mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi mengeluh akan menambah masalah. Rasa gak bakal bahagia, Pak. Tapi harus bersyukur. Bagaimana kata Quran? Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, orang yang mau bersyukur kepada Allah maka akan ditambahkan nikmatnya. Orang yang mau bersyukur kepada Allah maka akan ditambahkan apanya ibu? Nikmatnya. Jenengan lihat orang lain punya mobil ikut bahagia, alhamdulillah. Itu orang bersyukur, Pak. Panjenengan lihat orang lain tetangga kebeli emas 3 kilo. Ada 3 kilo. Oh enggak, 76 kilogram. 74 kilogram dibuka di lemari. Ah, niku kan niku nggih. Jenengan kan di tetangga punya emas 3 kilo, wis disyukuri alhamdulillah. Bertambah. Tetangga jenengan punya motor 1, disyukuri, bertambah nanti motor. Jenengan punya istri 1, disyukuri. Bertambah nanti apanya? Nikmatnya. Kok istrinya jenengan asalkan mau bersyukur kepada Allah. Hari ini banyak orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Lebih banyak orang yang hari ini terima kasih kepada makhluk ketimbang sama Khalik. Coba niki enten cerita Bapak. Umpomo panjenengan pulang dari pasar hujan. Dalam perjalanan pulang ke rumah tiba-tiba tetangga jenengan nyuruh mampir. Bu, mampir. Hujan, jenengan mampir dulu di rumah tetangga. Tetangga yang baik hati tidak hanya memberikan tempat untuk duduk, tapi memberikan minuman daharan.
dikasih teh panas, jeruk panas. Kira-kira kita seneng betul Bapak Ibu? Seneng dong. Tidak hanya jeruk panas, teh panas, ternyata dikasih nopo gorengan. Wah, tempe, mendoan, tahu, apalagi bakwan dan lain sebagainya. Tambah seneng. Begitu hujan reda, tetangganya bilang, "Bu, sebentar jangan dulu pulang, ini ada rezeki buat jenengan. Niki kulo gak ada baju yang belum kepake tapi masih baru. Sama ini titip buat jenengan rezeki uang 1.500.000. Kira-kira Bapak Ibu seneng boten? Satu hari ingat kebaikannya Pak? Ingat. Lupa nggak kebaikannya? Enggak. 1 minggu masih ingat kebaikannya? 1 bulan? Masih loh Pak. 1 tahun? Masih. Sampai mati kayaknya masih ingat. Coba, hanya gara-gara tempe, tahu, bakwan, teh panas, jeruk panas, baju, sama uang 1.500.000. Sampai mati yuk ingat. Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu Pak. Di usia panjenengan sekarang mungkin 60 tahun. Berapa miliar, berapa triliun mungkin. Oke, di sini ada yang punya uang triliunan? Kalau sana kan 500 juta ya. Itu kan ketemu toh, pas dibukanya itu diberangkas Pak. Masya Allah, luar biasa. Barangkali Bapak Ibu, makanya pangapunten. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka pasti akan dibalas terima kasihnya, terima kasih kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama syukur. Kenapa? Karena orang bersyukur itu pasti bahagia. Ada orang yang gak pernah bersyukur, saya yakin gak bakal bahagia. Kenapa? Orang bersyukur itu hatinya pasti bahagia. Tetangga kebeli motor, alhamdulillah. Orang yang gak pandai bersyukur ketika tetangga kebeli termos, ikut panas Bapak. Yang panas termosnya. Karena gak pandai bersyukur. Tetangga kebeli kulkas, kedinginan, meriang, panas dingin. Yang dingin namanya Pak? Kulkas ya. Tetangganya kebeli motor PCX, orang bilang motor picek nih Pak. Orang bilang beli motor PCX langsung opnam bawa ke rumah sakit karena nggak pandai bersyukur. Tetangganya pulang dari rumah sakit, tetangganya dia udah pulang dari rumah sakit tadi obati, pulang ke rumah ditengok sama tetangga, ngobrol di rumah yang sakit tadi, ngobrolin tetangga yang kebeli motor PCX. Bu, mau tahu nggak? Tetangga kita yang kemarin beli motor PCX sekarang ganti beli mobil Pajero. Langsung Bapak Ibu meninggal dunia. Gara-gara nopo? Di hatinya nggak punya syukur, nggak menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Yang ada apa? Yang ada penyakit iri yang disebut dengan hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma wa min syarril ghasiqin idza wa min syarrin naffatsati fil wa min syarri hasidin idza hasad. Apa itu penyakit hasad? Penyakit hasad adalah penyakit hati yang mematikan. Apa arti hasad? Hasad itu adalah orang yang nggak mau, nggak rela melihat orang lain bahagia. Makanya orang gak bakal bahagia kalau masih memiliki penyakit hati. Ganti, hapuskan dengan hatinya yang selalu bersyukur kepada Allah. Makanya saya paling kesal sama orang irian. Bukan orang irian, orang iri. Panasan. Orang iri itu kan luar biasa. Kenapa? Di depan kita baik, di belakang kita ngomongin kejelekan kita Pak. Mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan, tiap hari ngomongin orang. Niku orang iri. Kan ada lagunya toh? Ada lagunya. Lagunya dari Semarang, Qasidah Nasidaria. Di langit
ada matahari, di bumi ada orang iri. Ada orang iri, ibu-ibu? Di sini ada betul? Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Mulutnya tajam-tajam, gak punya perasaan. Tiap hari ngomongin orang, tiap hari ngomongin. Yuk bareng-bareng nyanyi. Sing banter apa-apa ibu-ibu, biar kedengaran sama orang iri. Ya bareng-bareng. Di langit ada matahari, di bumi ada orang, mulutnya tajam, nggak punya perasaan. Tiap hari ngomongin, tiap hari ngomongin. Contohnya kaya jenengan. Betul Pak Samsul. Niki jamaah Masjid An-Nur itu yo solih dan solihah. Kelihatan dari raut wajahnya. Apalagi bapak-bapak yang dekat sebelah saya. Wah, bersinar cahayanya karena ada lampu. Insyaallah, alhamdulillah. Tanda solih dan solihah panjenengan saged salat Isya berjamaah. Kan luar biasa. Biasanya waktu sing malas Bapak Ibu. Biasanya kalau pulang kerja capek, salat maghrib berjamaah, habis salat maghrib tidur di rumah, isane yo bablas ya dah. Biasanya kan begitu. Tapi alhamdulillah di Masjid An-Nur bisa salat Isya berjamaah. Ini tanda bahwa jamaah Masjid An-Nur itu solih dan solihah. Emang tanda solih bagi laki-laki apa? Tanda solih bagi laki-laki adalah taat kepada Allah dan Rasulullah. Tanda solih bagi solihah bagi perempuan adalah taat kepada Allah dan Rasulullah dan taat kepada suaminya. Makanya kan kata Rasul, istri yang solihah itu adalah istri yang selalu membahagiakan suami. Sekarang jawab bapak-bapak. Pak, jawab Pak. Jenengan menatap wajah istri. Istri jenengan itu membahagiakan apa ngeselin, Pak? Ya tahu. Ibu-ibu dengerin ibu-ibu. Saniki ibu-ibu sing jawab. Ibu-ibu jawab. Jenengan ditatap wajah sama suami jenengan niku membahagiakan apa ngeselin? Alhamdulillah. Mudah-mudahan betul membahagiakan gimana nggih? Di belakang menggairahkan. Ya Allah, ya Rabbana. Bapak Ibu, pangapunten. Dan jenengan kenal dengan istri Nabi yang bernama Aisyah? Kenal di mana coba? Kenal pokoknya. Tahu lah mana tahu. Aisyah niku, masya Allah, rajin berdandan. Yaitu seorang yang hafid Quran masih kecil tuh, rajin berdandan membahagiakan Rasulullah. Makanya kan Aisyah itu sering dipanggil apa kata Rasul? Ya Humairah. Apa arti Humairah? Pipi yang kemerah-merah. Pipi yang kemerah-merah. Kenapa? Karena Aisyah punya satu kebiasaan. Nabi pulang dari dakwah, capek berkeringat, bercucuran keringat Nabi, dielap oleh Aisyah. Dielap, ditempelkan keringat Rasulullah niku ke pipi Aisyah. Wanginya luar biasa. Keringat Nabi ditempelkan ke pipi Aisyah, wanginya luar biasa. Iku keringat Nabi. Nek jenengan mempraktekkan kayak Aisyah. Suami pulang dari sawah. Kata ibu-ibu, Pak, jenengan tak lap ya Pak keringat jenengan, monggo ibu dilap sama jenengan, tempelkan ke pipi ibu, insya Allah bau ibu-ibu. Kalau keringatnya Rasul beda dengan keringat kita. Masya Allah, ibu, maafin, bagaimanapun suami kita adalah imam. Maaf,
Hari ini, maaf sekali ibu-ibu, hari ini mungkin ya sebagian di kita ada orang yang sering marah-marah sama suami. Dan ini fakta, dan ini real Bapak Ibu. Coba saya tanya, Bapak, sing sering muring-muring laki-laki perempuan? Tuh. Saya pengakuannya baru 70%. Bapak, jawab. Sing sering muring-muring laki-laki perempuan, Pak? Oh, dengerin ibu-ibu perempuan. Sekarang jawab ibu-ibu. Ibu-ibu, sing sering muring-muring laki-laki perempuan? Bisa apa-apa lah. Pokoknya enten suami jenengan muring-muring, Bu. Gampang caranya. Jenengan rasa ikut muring-muring. Bahaya. Suami muring-muring jenengan ikut muring-muring, bahaya. Bener. Coba nih dipraktek, bahaya. Nih suami muring-muring, gimana caranya Ustaz? Jenengan ke kamar mandi, ambil air wudhu. Udah, ambil air wudhu, jenengan berwudhu, sudah berwudhu, ambil Quran. Baca Al-Quran depan suami. Kalau bisa baca surat Yasin. Suami muring-muring, jenengan baca surat apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Insya Allah suami jenengan tambah muring-muring. Lalu bagaimana menghadapi istri yang muring-muring, Pak Ustadz? Gampang caranya, Pak. Istri yang muring-muring itu gak usah dibawa ke puskesmas. Apalagi istri sakit, gak usah dibawa ke puskesmas. Bawa kemana? Toko emas. Setuju ibu-ibu? Setuju, Pak. Langsung sehat pokoknya. Pokoknya langsung suruh milih mau berapa gram. Tentang apa ibu-ibu nggih? Istri solihah adalah istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ala walidayya. Yang kedua apa? Wa ala walidayya. Di masa tua itu harus kita tanamkan syukur kita kepada kedua orang tua. Karena tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita belum bersyukur kepada kedua orang tua. Jenengan sholat, jenengan puasa, tapi durhaka kepada kedua orang tua, sia-sia Pak amal kita. Maka kan perintah berbakti kepada kedua orang tua itu kan disamakan dengan perintah kita beribadah kepada Allah. Maka yuk bareng-bareng kita sama-sama untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ustadz, gimana cara berbaktinya? Orang tua saya kan udah meninggal, saya umur 60 tahun kok. Gimana caranya? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, kalau orang tua kita sudah wafat, caranya surah Ibrahim ayat 41. Ulangi, surat apa Bapak Ibu? Ayat pinten? Surat nopo? Ayat pinten? Kata Allah, yaitu Rabbighfirli wali walidayya wali mu'minina yauma yaqumul hisab. Caranya adalah doakan kedua orang. Wah, dia oleh orang tua sudah wafat, doakan Pak. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa Allahumma gfir laha wa'afiha wa'anha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Doakan kedua orang tua. Kenapa? Karena mendoakan orang tua itu hukumnya wajib. Wajib doakan kedua orang tua. Kalau orang tua masih hidup gimana Pak Samsul? Nanti di surah An-Nahl ayat ke-78. Ulangi surat apa Bapak Ibu? Ayat pinten? Surat nopo? Ayat pinten? Gimana bunyinya? Lali. Rapopo, sing penting apal ayat, apal surat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Ada 3 caranya. 1, kita
berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup dengan as-sam'a, pendengaran. Dengar maksudnya gimana? Dengarkan nasihat kedua orang tua. Yang kedua, al-absar, dengan mata, dengan penglihatan. Maksudnya apa? Lihat perjuangan orang tua. Sukses hari ini Bapak-bapak itu karena perjuangan orang tua yang mendoakan kita. Kemudian al-afidah, yaitu dengan apa? Hati. Artinya jangan sakiti perasaan hati orang tua. Sekali kita melukai orang tua dan orang tua tidak ridho, maka Allah tidak ridho. Kenapa? Kata Rasul, ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhoannya Allah tergantung dan terletak pada keridhoannya orang tua, dan murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Berarti kita masih punya kewajiban, orang tua kita yang masih hidup berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat mendoakan kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi maaf, tidak hanya kita mendoakan orang tua pun harus mendoakan anaknya. Harus dilatih dari sekarang, bapak-bapak. Kita punya cucu, kita punya anak. Nah, jangan hanya jenengan yang mendoakan ibu, bapak, tapi ibu juga belajar mendoakan jenengan. Jadi hari ini dihafalkan anak-anak TPA sampai hafal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sampai hafal. Tapi doa orang tua ke anaknya nggak pernah mendoakan. Ini kan keliru Bapak Ibu. Kalau pengen memiliki anak yang sering mendoakan kepada kita, kita pun belajar mendoakan kepada anak kita. Bahkan Allah mengajarkan langsung dalam Quran. Tidak hanya anak, keluarga. Langsung sekeluarga. Apa kata Allah? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Luar biasa. Itu doa tidak hanya untuk anak kita, tapi untuk suami, untuk istri, keluarga kita, agar menjadi qurrat a'yun, penyejuk hati, penenang hati. Nih, ditatap niku menyenangkan, membahagiakan. Bapak Ibu, amalkan boleh. Panjenengan sebelum tidur baca doa tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina, daripada jenengan enggak baca doa. Jujur-jujuran baik. Jawab, ibu bapak, jenengan sebelum tidur lebih banyak membaca doa nopo baca WA? Nah, itu saya malah lebih senang nih jujur itu. Jadi jawabannya lebih banyak baca WA. Pangapunten. Yuk bareng-bareng kita amalkan. Ada yang tahu kapan kita meninggal? Tidak ada yang tahu. Meninggal wafat itu rahasia dari Allah. Lalu pertanyaannya bagaimana? Apakah mungkin kita diwafatkan oleh Allah di saat tidur? Bisa jadi, Pak. Jenengan bisa diwafatkan oleh Allah di saat tidur, bisa jadi. Karena hak Allah. Yang punya kita adalah Allah. Semua kita milik Allah, ya terserah Allah. Bisa jadi kita meninggal di saat tidur. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita dicabut nyawa kita oleh Allah di saat tidur, sedangkan kita tidak membaca doa? Khawatir wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Ada riwayat, cerita, kisah jamaah saking turi Bapak Ibu, apa di bawah Merapi niku luar biasa. Kula pas takjiah, istrinya sampai ngomong ke saya, Pak Samsul, suami saya meninggal di saat tidur. Pas saya bangunkan sholat subuh nggak bangun-bangun. Biasa saya bangunkan, bangun. Suami saya ini nggak bangun-bangun. Ternyata meninggal dunia. Jadi meninggalnya di saat tidur. Saya tanya, sebelum tidur apa amalannya Bu? Apa jawabannya? Ternyata sebelum tidur amalannya adalah dia membaca surah Ar-Rahman. Masya Allah. Kira-kira husnul khotimah apa surah khotimah? Husnul khotimah. Sebelum tidur baca surat
Rahman. Jenengan rasa jauh-jauh nih nggak bisa baca surat Ar-Rahman toh. Apalagi Al-Baqarah. Kulhu yo kesukaan jenengan toh. Apa-apa kulhu wae. Apalagi kul a'udzu birabbil falaq. Enggak apa-apa. Anas yuk, apa-apa sing penting baca doa. Cuman saya ingin memberikan saran. Baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Agar nopo anak-anak kita yo bahagia, cucu-cucu kita yo pinter-pinter, cerdas-cerdas, apalagi dibaca sama suami jenengan ibu-ibu. Nanti malam amalkan sama suami, Pak, kata Pak Samsul baca doa bareng-bareng. Doa apa Bu? Doa yang tadi loh. Robbana hablana bareng-bareng sama suami. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Habis jenengan baca doa bareng-bareng, habis itu ibu jenengan cium kening suami. Boleh nggak Pak? Boleh. Halal apa haram Pak? Halal 100%. Yang haram niku mencium kening suami orang lain. Paling-paling suami ngomong kayak gini, alhamdulillah istri saya setelah ikut pengajian sama Pak Samsul malam ini mendadak kesurupan. Langsung mencium kening suami. Biasanya nggak pernah mencium kening suami. Amalkan gitu nggih. Sebelum tidur baca doa. Bangun tidur yo baca doa. Ini kan perintah Rasul dan ajaran Rasulullah. Mau makan, doa apa? Yang kita dahulukan doa. Doa itu senjata umat muslim. Jenengan yang mau kerja doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Selesai pekerjaan, alhamdulillah. Mau pakai baju, bismillah. Selesai pakai baju. Tadi berangkat ke Masjid An-Nur, baca doa baca ibu-ibu minimal ya baca bismillah. Sampai sini alhamdulillah. Biasanya bapak-bapak nih berangkat kerja kan doanya bismillah toh Pak. Mangkat kerja baca bismillah. Iki sih ngomong bismillah bapak-bapak wae. Ibu-ibu diam dulu. Ibu nggih? Biar yang jawab bapak. Siapa? Mangkat kerja baca bismillah. Pulang kerja alhamdulillah. Mangkat kerja baca bismillah. Ketemu janda alhamdulillah. Dengar tak Bu? Suami jenengan lah itu Bu. Ketemu janda alhamdulillah. Terserah kalau Pak. Iki amalkan Bapak Ibu. Bismillah alhamdulillah. Karena ada doa. Saya nggak tahu bagaimana kalau kita berangkat kerja meninggal dunia tanpa membaca bismillah. Kalau setiap detik, setiap waktu kita selalu berzikir kepada Allah, minimal membaca doa, maka insya Allah wafat kita diwafatkan wafat husnul khatimah. Yang kedua, yang ketiga saya teruskan karena waktunya sedikit lagi. Yang ketiga Bapak Ibu, kata Allah, di usia kita yang sudah lansia, di umur 40 lebih ke atas, 50, 60, 70 tahun, kata Allah yang ketiga, wa an a'mala sholihan tardahu. Di usia sepuh niku Pak, yang disebut dengan barokah niku, bertambahnya kebaikan. Jenengan niku semakin sepuh semakin memperbanyak amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Amal-amal kebaikan, rajin sholat tahajud, rajin sholat subuh, sholat duha, rajin sholat sunnah suruh, rajin sholat malam, sholat witir misalnya. Amalkan. Justru itu sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Karena orang yang sudah sepuh, niku Pak, kata para ulama, niku yang saya temukan, itu kaki kanan sudah ada di akhirat, kaki kiri masih di alam dunia. Jadi sudah harus memikirkan akhirat. Apa yang akan kita bawa sebagai bekal kita untuk hidup selamanya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa yang akan kita bawa? Dua. Satu iman, yang kedua amal
amal soleh. Maka di masa lansia ini perbanyak, yaitu amal soleh. Oke, Bapak Ibu maafin, jenengan itu rajin banyak mengerjakan amal soleh. Cuman syarat amal soleh itu ada 4, biar amalnya diterima oleh Allah. 1, beramalah dengan ilmu. Beramal dengan apa, Bu? Ilmu. Kenapa? Karena kalau beramal tidak didasari dengan ilmu, khawatir amalannya tertolak, bahkan tidak diterima. Sholat subuh 4 rakaat kan nggak pakai ilmu. Yang kedua, beramalah dengan ikhlas. Panjenengan ngaji malam ini ikhlas apa terpaksa, Ibu Bapak? Ikhlas. Bayar nopo gratis? Gratis. Berangkat ke Gembira Lokazu ikhlas apa terpaksa? Ikhlas. Buktinya ikhlas jenengan bayar. Bayaran, Bu? Bayar berapa? 75.000. Baleni, berangkat ke Masjid An-Nur bayar apa gratis? Gratis. Berangkat ke Gembira Lokazu bayar apa gratis? Bayar 75.000. Ke Masjid An-Nur gratis. Yang dilihat siapa? Pak Samsul. Berangkat ke Gembira Lokazu yang didelon apa? Munyo. Berarti ustadz dengan munyo derajatnya dure kurang ajar. Ikhlas karena Kul innas sholati Al-An'am 162. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang ketiga, beramalah dengan istiqomah. Istiqomah itu apa? Ajib. Continue, terus menerus. Tidak apa-apa bilangan rokaatnya sedikit, 2 rokaat. Tidak apa-apa. Sing penting istiqomah, tahajudnya setiap malam. Ada yang sholat tahajudnya 8 rokaat, Pak. Seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak apa-apa 2 rokaat. Apalagi sekarang, lagi musim-musimnya Piala Dunia. Yang asalnya 4 rokaat sekarang dikurangi 2 rokaat. Mikirnya wis bola. Apalagi Perancis sama Spanyol udah main. Padahal diprediksi Perancis menang. Toh nyatanya Perancis kalah. Berapa skornya, Pak? 2-0. Ini pengamal-pengamal bola semua. Dan pangapunten, tak apa-apa jenengan mau nonton bola, tapi yo sambil ibadah. Sekarang kan gitu. Sekarang kan dioplos Pak. Saking senangnya bola. Tapi jangan ninggalkan salat. Salat tahajud jam 1 sampai jam 2, Pak. Di salat tahajud apa? Zikir sampai jam 2. Jam 2 selesai tidur. Bangun-bangun jam 5:30. Niku berarti mengejar sing sunnah, meninggalkan yang wajib. Saya kasih strategi nih. Salat tahajudnya mepetkan ke subuh. Sekarang subuhnya jam 4:30, ya, kurang lebih ya. Jam 3:30 jangan jam 3:30 dah bangun. Jadi nggak terlalu capek, jadi nggak tidur lagi. Abang niku istiqomah. Yang terakhir, beramalah dengan niat. Kenapa? Karena tidak dengan niat, eman-eman Bapak Ibu. Jangan salat maghrib tanpa dengan niat ya qasata. Beramalah dengan niatnya ibadah karena Allah. Saya niat ibadah, saya niat bekerja, ibadah karena Allah. Saya ikhtiar mencari nafkah, niat ibadah karena Allah. Niku akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati oleh Allah. Modelnya apa amal soleh niku? Banyak. Ngaji niku kan amal soleh. Apalagi bersedekah amal soleh, baca Quran amal soleh. One day one juz, 1 hari 1 juz, niku kan amal soleh. Kira-kira Bapak Ibu kuat boten jenengan 1 hari 1 juz? Insya Allah. Ini boten kuat saya kurangi. One day one lembar. Kuat.
Nih betul kuat saya kurangi lagi. One day one ayat. Satu hari satu ayat. Tapi yo kebangetan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul adzim. Itu satu hari satu tapi masih mending Pak daripada one day one blast. Satu hari belas sama sekali nggak baca Al-Quran. Baca ibu-ibu. Bekal kita apa Bu besok? Iman dan amal soleh. Yang akan menemani kita di alam barzah, yang akan menemani kita di alam akhirat, itu adalah amal soleh kita, sang kita untuk hidup di alam barzah dan di akhirat. Bahkan alam barzah itu kategori nanti ada kategori iliyin atau kategori sijin. Dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh karena kita rajin ibadah iliyin, bahkan mendapatkan nikmat terus Pak. Mungkin ya kalau bahasa sekarang jeruk panas, teh panas pagi-pagi nih, mendoan, wah niku iliyin kira-kira. Itu bahasanya. Tidurnya pun udah pakai spring bed kira-kira itu. Atau ya spring bed tuh. Pokoknya luar biasa. Tapi kategori sijin, makanannya pagi-pagi udah nggak ada makanan, rekoso. Gitu. Kemudian tidurnya mungkin nggak kayak tidur di hotel berbintang 7, enggak. Mungkin tidurnya pakai tikar dari bambu. Itu gambaran sijin, kira-kira begitu. Karena ya ada yang dinamakan dengan raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga itu begitu. Nikmat di alam barzakh, masa transit menunggu kan belum ke akhirat Bapak Ibu. Besok tuh kita menunggu dulu di alam barzakh. Begitu masuk akhirat baru itu yang akan menemani kita amal-amal kebaikan. Maka ada 3 amalan yang akan tidak terputus. Yang itu walaupun kita sudah wafat. Itu apa kata Rasulullah? 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, memiliki anak yang salih dan solihah, mendoakan kepada kedua orang tuanya. Baik, syaratnya apa tadi? 4. Pertama, beramal dengan ilmu. 2, beramal dengan ikhlas. 3, beramal dengan istiqomah. 4, beramal dengan niat. Terus kemudian yang ketiga, yang keempat, di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Menjadi bapak dan ibu panutan bagi dzurriyyati, keturunan kita. Alhamdulillah saya senang sekali lihat anak-anak ke masjid. Ke masjid yang bawa siapa? Ibu bapaknya tahu? Kan nggak mungkin anaknya datang sendiri itu. Ya mungkin ada anaknya datang sendiri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ada yang sholat jamaah itu anaknya, ibu bapaknya nggak sholat jamaah. Ada nggak Pak? Ada. Tapi ya di Quran bahwa asli li fi dzurri, yang jadi contoh siapa? Ibu bapaknya. Ajak ke masjid. Nggak apa-apa tuh Bu. Bagus, yang penting didampingi kan bagus. Ibu bapaknya memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk keturunannya. Kenapa? Buka Qurannya. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak dan ibu ini sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjaga anak-anak kita. Supaya apa? Anak-anak kita terselamatkan dari api neraka. Karena anak itu tergantung orang tua. Maka berikan pendidikan yang bagus. Kalau kita tidak bisa baca Quran, kita ingin anak kita bisa baca Quran, caranya adalah masukkan anak kita ke pendidikan lembaga Al-Quran. Karena di Masjid An-Nur ada TPA. Ada kan? Masukin ke pendidikan TPA Masjid An-Nur. Alhamdulillah. Dukung, makanya kalau ada TPA An-Nur itu dukung. Alhamdulillah. Ini generasi kita kan anak-anak kita Bapak Ibu. Insya Allah menjadi anak yang soleh. Setiap bacaannya itu, kalau kita meninggal dunia akan mengalir. Akan apa Bu? Mengalir karena doa anak yang
yang salih dan salihah. Pun kemudian yang kelima, inni tubtu ilaika. Yang kelima adalah amalannya apa? Inni tubtu ilaika. Apa arti tubtu ilaika? Bertaubat kepada Allah. Usia 50 tahun masih maksiat, Pak. Wah, maksiat gak karu-karuan. Tua-tua kelati. Semakin tua semakin jadi harus berubah. Di usia 50 tahun ke atas niku semakin memperbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah. Loh, kenapa? Kita sadar diri toh, Pak, banyak dosa, banyak maksiat. Umur kita udah kita habiskan berapa puluh tahun. Di akhir usia kita ini perbanyak bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena dengan istighfar menggugurkan dosa-dosa kita, dan ketika kita wafat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakin istighfar mungkin. Istighfar itu astagfirullahaladzim. Awas jangan kayak teman saya disuruh istighfar, siap Ustaz, tiap malam istighfar. Astagfirullahaladzim. Bukan istighfar tapi astagfirullahaladzim. Itu yang kelima. Yang keenam adalah wa inni minal muslimin. Apa artinya? Saya happy, saya bangga dengan menjadi orang yang muslim. La ilaha, bangga dong, bahagia. Kenapa Bu? Karena kita insya Allah menjadi ahli surga. Kenapa kok kita ahli surga? Karena kita udah punya kuncinya. Apa kuncinya Bapak Ibu? La ilaha, kunci surga la ilaha. Cuman maaf, kalau kita jadi orang muslim, kita la ilaha illallah, amalkan perintahnya yang disebut dengan takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Karena orang mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang miskin, orang kaya sama. Jabatan tinggi, tidak punya jabatan sama. Yang membedakan adalah takwa. Makanya yang miskin jangan sombong. Ada gak yang miskin sombong? Astagfirullahaladzim. Yang miskin jangan bersedih, gitu ya. Yang kaya jangan sombong. Sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah takwa. Bareng-bareng, yang miskin jangan bersedih, yang kaya jangan sombong. Sama di hadapan Allah, yang membedakan adalah, kata siapa? Rhoma Irama. Kan gitu tuh Rhoma Irama. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Pakai musik gak Bu? Terorerocing itu musiknya. Para ini bareng-bareng. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Musik. Biar sepakat, kompak musiknya, saya berikan aturan musiknya. Terorerocing. Siap? Yo, gini wae, aku sing nyanyi, ibu bapak sing musik. Siap? Musik, 1, 2, 3. Terorerot. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Mantap. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Alhamdulillah. Rapopo jenengan terorerocing. Pulang pengajian dari sini nyampe rumah dapat ilmu. Apa ilmunya? Ngawur jenengan ilmu. Ilmunya adalah inna akramakum Al-Hujurat 13. Inna akramakum indallahi atqakum.
bahwa orang yang mulia di hadapan Allah ada orang-orang yang bertakwa. Sapi berharga karena dagingnya. Mahal harganya 40 juta. Orang beli sapi karena dagingnya. Sekarang ada hewan makhluknya kecil. Apa? Burung kicau. Bukan kicau mania. Nah, sekarang itu ngikuti zaman tuh. Kicau mania. Burung kicau harganya berapa? Sampai ratusan juta. Dagingnya kecil. Dengan sapi 40 juta. Dagingnya besar. 40 juta. Burung kicau harganya 200 juta. Bahkan lebih, Pak. Nih bagus kicauannya. Tapi dagingnya kecil, berarti burung kicau berharga bukan karena dagingnya, tapi berharga karena suaranya. Ya dah? Berarti kalau sapi berharga karena dagingnya, burung kicau berharga karena suaranya, lalu manusia berharga karena apanya? Takwanya, bukan suaranya, bukan dagingnya. Ya ora enak dah Bapak Ibu. Maka yuk bareng-bareng takwa sebagai penutup pada pengajian malam ini agar panjenengan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kalau sudah mulia mendapatkan satu tempat yang istimewa yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Berkelanjutan mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang. Kenapa kok yangnya banyak? Karena mungkin setahun sekali ya Bapak Ibu ya. Karena harus bergantian dengan ustadz lain. Nah, jadi saya akan sampaikan, saya akan sertakan dalil-dalilnya. Orang yang bertakwa itu masuk surga. Nanti banyak sekali di Quran itu banyak dalilnya. Nanti kita akan ketemu lagi, kita akan bahas itu. Amin ya rabbal alamin. Monggo saya tutup dulu dengan kesimpulan. Jadi di usia 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun niku kata Quran surah Al-Ahqaf ayat 15 pertama apa Bu? Perbanyak syukur. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga memperbanyak amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Yang keempat menjadi contoh bagi keluarga. Yang kelima banyak bertaubat kepada Allah. Yang keenam happy, bangga menjadi orang muslim. Ini kemauan dari kula sarang-sarang kita berdoa bersama-sama. Yuk angkatkan kedua tangannya, kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan kesalahan kami. Ya Allah, sehatkan diri kami, sehatkan badan kami. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan yang walafiat. Sekiranya ada jamaah yang hadir malam ini memiliki penyakit, ya Allah, atau ada yang sedang sakit, ya Allah, angkat penyakitnya, sehatkan, sembuhkan, ya Allah, melalui pengajian Thalabul Ilmi malam ini, ya Allah. Allahumma wasi' rizqana, luaskan rezeki kami, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah melimpah bekal kami ibadah, rezeki yang halal dan thayyiban, berkah melimpah bekal kami ibadah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, min amrina rasyada. Ya Allah, lancarkanlah segala urusan kami,
mudahkanlah dalam setiap aktivitas kami, bimbing kami dalam setiap gerak-gerik kami ini ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, taqabbal doana, taqabbal hajatina, kabulkan segala hajat kami ya Allah, hajatnya para jamaah pengajian malam ini di Masjid An-Nur ya Allah. Kabulkan ya Allah hajat-hajatnya ya Allah, gapaikan cita-citanya ya Allah, gapaikan cita-citanya ya Allah, kabulkan harapan terdekatnya ya Allah. Anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkan kepada kami ya Allah, jadikan tempat ini Masjid An-Nur ya Allah semakin barokah, semakin makmur ya Allah. Irhamna birahmatika ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin, wa ya mujibas sa'ilin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada kebaikan dan ada manfaatnya. Jika ada salah itu kebodohan saya pribadi, namun jika ada kebaikan itu merupakan hadza min fadli rabbi, karunia dari Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, di akhir perjumpaan malam ini saya sampaikan sekian dan demikian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya ucapkan sampai jumpa dalam kesempatan dan gelombang yang sama. Madurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.